Mau dari swasta juga mari kita bantu teman-teman kita, keluarga kita ini, karena mereka butuh bantuan kita. Dan ini musibah semuanya tentu dari Allah, dan kita lah yang hidup ini pasti untuk merespon untuk membantu mereka. Itu intinya ya. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung korban banjir di Sarolangun dan menyalurkan bantuan sembako. Dirinya mengatakan pemerintah bergerak cepat melalui BPBD dan Dinas Sosial untuk evakuasi dan penanganan. Terkait kerusakan infrastruktur, ia meminta ada percepatan penetapan status bencana. Gubernur Jambi Al-Haris turun langsung mengunjungi warga terdampak banjir di Kabupaten Sarolangun, sekaligus menyerahkan bantuan sembako di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang pada Sabtu 2 Mei 2026. Penyaluran bantuan ini turut didampingi Bupati Sarolangun Hurmin, Ketua DPRD Sarolangun, serta jajaran OPD Pemprov Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Di hadapan warga, Al-Haris menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah. Ia menilai bencana ini tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dampak aktivitas manusia seperti kerusakan sungai dan penebangan hutan. Gubernur Jambi menyampaikan bahwa pemerintah telah bergerak cepat dengan menurunkan tim BPBD dan Dinas Sosial untuk memantau kondisi lapangan, membantu evakuasi warga, serta mengantisipasi penyakit pasca banjir dan trauma. Ia juga menyoroti kerusakan rumah warga dan infrastruktur seperti jembatan yang putus. Untuk itu meminta pemerintah daerah setempat segera menetapkan status bencana agar penanganan lebih cepat. Sementara itu bantuan yang disalurkan meliputi 500 kg beras, bahan makanan, perlengkapan sekolah anak, kebutuhan ibu hamil, tikar, selimut, dan perlengkapan mandi. Ia menegaskan bantuan ini bersifat sementara untuk meringankan beban warga yang terdampak. Arsipan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga meninjau dan menyerahkan bantuan warga terdampak banjir di Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, serta melihat kerusakan jembatan, sekolah, dan puskesmas. Ia menyampaikan pemerintah fokus penanganan darurat dan perbaikan infrastruktur. Dirinya juga menghimbau warga tetap waspada dan berharap kondisi segera pulih. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua DPRD Merangin M. Rivaldi, turun langsung meninjau warga terdampak banjir di Desa Rantau Limau Kapas dan Dusun Baru Sakai, Kecamatan Tiang Pumpung pada Minggu 3 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Al-Haris menyerahkan bantuan kepada warga serta melihat langsung dampak kerusakan akibat luapan Sungai Batang Tembesi. Banjir menyebabkan jembatan gantung yang menjadi akses utama warga putus, sekolah mengalami kerusakan berat, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas turut terdampak. Al-Haris menegaskan bahwa penanganan darurat harus segera dilakukan, terutama perbaikan jembatan sebagai jalur vital bagi aktivitas masyarakat, termasuk akses anak-anak ke sekolah. Dirinya juga menyoroti kerusakan fasilitas pendidikan, di mana banyak perlengkapan belajar tidak dapat digunakan lagi akibat terendam banjir, serta terganggunya layanan kesehatan karena kerusakan puskesmas. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pusat untuk mempercepat penanganan. Ia pun mengimbau masyarakat tetap waspada serta berharap kondisi segera pulih dan bencana serupa tidak kembali terjadi. Ada di SD yang terdampak banjir
di Desa Baru Sakai ya. Ini SD yang kita lihat yang kondisinya memprihatinkan dan hampir semua tanah sekolahnya rusak semuanya. Dari mulai bangku, kemudian juga buku-buku, pustakaan, semua rusak. Ya, tidak ada yang bisa digunakan lagi. Nah, nanti kita mohon juga nanti pemerintah pusat dengan dana revitalisasi ini bisa segera dibantu ke SD nanti. Ya, mohon doanya agar semua bencana kita bisa pulih dan tidak ada lagi bencana ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau korban kebakaran di Teluk Nilau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Gubernur Jambi Al-Haris turun langsung menyambangi korban kebakaran di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Al-Haris menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, yakni berkisar sekitar 100 rumah dan 81 kepala keluarga atau 262 jiwa. Dalam keterangannya, Al-Haris menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut dan menegaskan pemerintah hadir untuk membantu proses pemulihan warga. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya mempercepat pembangunan kembali rumah warga, serta mengajak pihak swasta dan para pengusaha ikut membantu meringankan beban korban kebakaran. Selain itu, Al-Haris juga meminta seluruh unsur mulai dari TNI Polri, ASN hingga relawan untuk bergotong royong membantu penanganan awal di lapangan, termasuk membersihkan sisa kebakaran dan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau. Ia juga meminta tim medis turun langsung memantau kondisi para korban yang dinilai masih belum stabil pasca kebakaran. Pada kesempatan itu, Al-Haris mengapresiasi bantuan dan kepedulian masyarakat yang telah mengalir kepada korban. Kita juga himbau dari swasta juga mari kita bantu teman-teman kita, keluarga kita ini, karena mereka butuh bantuan kita. Dan ini musibah semuanya tentu dari Allah, dan kita lah yang hidup ini pasti untuk merespon untuk membantu mereka. Itu intinya ya. Dan sementara saya tentu mengajak kita semua, TNI Polri, ASN, yang mungkin langkah kita awal membersihkan lokasi ini, mungkin segera kita bersihkan. Kemudian juga ada kondisi kesehatan dari mereka mungkin yang belum stabil, dan juga kita minta juga tim medis untuk mengawasi mereka. Itu aja intinya ya. Foto situ. Oke, sip.